ini terutama yang dari kalangan di bawah untuk pembangunan sih Pak, pembangunan gitu kan, karena banyak nih gitu kan masyarakat kita nih yang kayak contohnya bangun rumah susun aja lah buat untuk masyarakat ekonomi ya, menengah ke bawah sih Pak. Harapannya ya bantuan sosial sih untuk masyarakat yang kurang mampu ya Pak. Dan RRI sendiri punya komentar mengangkat topik ambisi dua presiden dalam satu APBN. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh jurnalis senior Besti Simatupang. Editorial. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net. Pada 16 Agustus setiap tahunnya, Presiden akan membacakan nota keuangan dalam forum sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Tahun ini akan menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo. Masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Presiden Jokowi akan membacakan nota keuangan sekaligus rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di ruang rapat paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan RAPBN 2025 menekankan pada penggunaan anggaran untuk transisi pemerintah, seperti program makan bergizi. Ia mengungkapkan perlunya berkelanjutan program yang terencana yang harus dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya, seperti berkelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Artinya, APBN Presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan tidak hanya mengakomodir program-program yang menjadi janji politiknya, namun juga dituntut mengakomodasi serta menjaga kesinambungan agenda pembangunan Presiden Joko Widodo seperti IKN dan proyek strategis nasional yang saat ini belum selesai. Terkait hal itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Fauzi H. Amro mengatakan APBN 2025 adalah APBN transisi. Namun juga menjadi persoalan adalah permintaan untuk menyediakan uang fiskal yang tinggi kepada pemerintahan yang terpilih. Salah satunya program makan bergizi gratis. Total anggarannya hampir 500 triliun rupiah. Memang dilakukan bertahap. Seperti di APBN ini tercatat 71,5 triliun rupiah untuk tahap pertama. Fauzi juga menyoroti pembangunan IKN. Banyak pendapat yang beredar, namun yang pasti APBN transisi haruslah menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh bangsa. Kita berharap nota keuangan sekaligus rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2025 transisi dapat berjalan berdampingan, mengingat masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan. Sekian komentar, selamat pagi. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Noya Meisa Nafiza Rizaldi dari Sukoharjo berhasil menembus partai puncak kejuaraan nasional di Tech Open 2024. Ia mengalahkan unggulan teratas Kalista Rosiana pada semifinal tunggal putri KU16 di lapangan tenis Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian Warta Berita pukul 7 Radio Republik Indonesia. Kami masih akan lanjutkan kebersamaan Indonesia Menyapa Pagi, termasuk sesaat lagi kami ajak Anda bergabung ke sidang tahunan MPR RI,
sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta rapat paripurna tentang RAPBN tahun 2025. Informasi lainnya ikuti terus di media sosial kami, Instagram dan Twitter @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, mewakili seluruh redaksi yang menyiapkan Warta Berita, mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas Anda di hari Jumat. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri.
pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki makna yang mendalam dan mewakili nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang mencetuskan dan mengusung ide menggunakan burung Garuda sebagai lambang Pancasila? Dia adalah Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Wardi Suryaningrat. Pada tahun 1928, Ki Hajar Dewantara terpilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas merancang lambang negara dan bendera nasional. Dalam persidangan PPKI di Rumah Lembang, Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mengemukakan gagasannya tentang penggunaan burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Ia percaya bahwa Garuda dengan kekuatannya yang luar biasa dan simbolisasi kebebasan akan mewakili nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Anggota PPKI lainnya menyepakati penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila karena melambangkan keberanian, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi segala tantangan. Lambang ini terus menginspirasi dan menggambarkan semangat kebangsaan serta semangat untuk menghadapi tantangan dan memajukan bangsa Indonesia. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hei selamat kembali, lingang makin sarang sami. Masa depan hari, memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga balik. Irhas mendengar menemani Anda di Lintas Singa Raja pagi kali ini ya. Dan siaran ini mendengar juga bisa Anda dengarkan via streaming di www.rri.co.id atau juga pada aplikasi RRI Digital pendengar. Tersedia di Play Store dan juga di App Store juga, sehingga Anda bisa mendengarkan siaran RRI ya kapanpun dan dimanapun. Tentunya Anda bisa mendownload, mengunduh ataupun menginstal aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini pendengar tentunya beragam informasi dan juga beragam single hit juga masih kami hadirkan untuk menemani Anda di... Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih
Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat, "Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia?" W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka. San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk, ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh. Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa. Cerita aja, siapa yang begini sama kamu? Tapi aku... Beranilah berbicara daripada menderita. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Tentunya untuk mengikuti dialog Hai Balik Engken di kesempatan pagi hari ini ya, nanti dalam pembahasan regenerasi atletik Buleleng bersama narasumber nanti yang akan kami hadirkan untuk Anda mendengar ada Bapak Nyoman Gel-Gel Subakat SPD MPD selaku penasehat PASI Kabupaten Buleleng dan juga Bapak Iwayan Arsana selaku Ketua Harian PASI Kabupaten Buleleng. Bagi Anda yang nanti ingin mengetahui lebih lanjut terkait regenerasi dan juga perkembangan atletik di Kabupaten Buleleng, Anda bisa bergabung, mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ya, bisa di 24644 0362 24644 atau juga di 081139999790. Sembari menunggu dialog Hai Balik Engken, tentunya single-single hits pagi hari ini masih kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Menyusun teks yang sesuai dengan kaidah baku ejaan bahasa Indonesia seringkali butuh bantuan penyunting bahasa yang berpengalaman. Untuk menyiasati kendala itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa meluncurkan aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia atau disebut SIPEBI. SIPEBI berfungsi untuk melakukan perbaikan atau penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi ini menggunakan pangkalan data Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI termutakhir dan masukan para ahli bahasa sebagai basis datanya. SIPEBI diluncurkan pada 28 Oktober 2021. Ian Kamajaya, arsitek dan pengembang TI SIPEBI, mengatakan prototipe dari aplikasi tersebut sudah mulai dikembangkan pada tahun 2019. Ide awal adalah membuat aplikasi sederhana untuk menyunting ejaan dan hanya mampu memperbaiki 5 macam kesalahan. Kemudian dikembangkan lagi dan dibuat prototipe aplikasi yang bisa mengecek lebih banyak kesalahan serta memiliki fungsi analisis. Pada Juni 2019, prototipe SIPEBI selesai dikerjakan dan mendapat sambutan positif ketika dipresentasikan. Sejak itu, pengembangan SIPEBI mulai diadopsi secara resmi oleh Badan Bahasa. Hai tetangga. Bayu, jogging juga? Iya, kamu sendirian? Sama mama. Tuh, di taman ujung. Ada yang mau aku sampein sama kamu. Apaan? Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin. Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah. Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan? Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis. Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua. Vina, kita pulang yuk. Tante.
Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Berpisah berbagai suku dan budaya, kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah.
kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pagi hari ini masih bersama saya Irhas, menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja Pagi. Bagi Anda mungkin ada yang baru bergabung di frekuensi 97,9 atau di 101,2 MHz pagi hari ini, kami ucapkan selamat mendengarkan dan juga menyaksikan program kali ini pendengar. Dan kali ini pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Hybrid Kengen dengan pembahasan regenerasi atletik Buleleng. Anda nanti bisa bergabung bersama kami untuk membahas terkait topik pagi hari ini, yaitu di 0362246644 atau juga di 081139999790. Dan juga siaran ini pagi hari ini juga disiarkan langsung live streaming di YouTube RRI Singaraja Official. Mungkin nanti ada juga pertanyaan yang Anda sampaikan bisa ditulis di kolom live chat. Selain itu juga bisa mendengarkan siaran pagi hari ini di RRI Digital pendengar ya. Dan dalam pembahasan regenerasi atletik Buleleng, tentunya saya tidak sendiri ya. Saya sudah ditemani narasumber luar biasa yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Nyoman Gelgel Subakat, SPD MPD selaku penasehat PASI Kabupaten Buleleng. Yang kedua ada Bapak Iwayan Arsana selaku Ketua Harian PASI Kabupaten Buleleng. Kembali kami ingatkan Anda bisa bergabung bersama kami di 0362246644 atau di 081139999790 untuk mengetahui lebih jauh terkait regenerasi dan juga perkembangan atletik di Kabupaten Buleleng kali ini. Kami sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Nyoman Gelgel Subakat, SPD MPD selaku penasehat PASI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi semuanya pemirsa di Pro 1 ya di RRI Singaraja. Selamat bertemu kembali dengan Tiang di PASI Buleleng. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Nyoman? Astungkare baik ini semua. Sehat, merdeka sehat, ya Pak ya? Merdeka ada perkumpulan pas. Momen 17 Agustus ini. Harus semangatnya udah harus terasa nih Pak ya. Yeah. Betul. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Kemudian berikutnya mendengar ada Bapak Iwayan Arsana selaku Ketua Harian PASI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Arsana. Selamat pagi. Tetap semangat untuk pagi hari ini. Semangat, baik. Gimana kabarnya Pak Arsana? Astungkare. Sehat ya. Baik, nanti kita bagi infonya nih terkait regenerasi atletik Buleleng seperti apa gitu ya para Anda ya. Kembali mendengar Anda bisa bergabung nanti di 0362246644 atau di 0811399790 ya. Dan kami mungkin pertama saya ingin ke Pak Nyoman terlebih dahulu, mungkin disampaikan pengantar dulu ya Pak Nyoman terkait pembahasan atletik ini seperti apa sih sekarang di Buleleng gitu, untuk biar nanti juga nyambung ke regenerasinya atletik seperti itu. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Pak Bang Irhas ini. Ya. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia disingkat PASI Buleleng itu memang berada di bawah naungan KONI. Kita Pengkap PASI Buleleng itu berada di Kabupaten Buleleng. Jadi melingkupi seluruh kecamatan Kabupaten Buleleng. Adapun cabang olahraga yang kita geluti dalam Persatuan Atletik Seluruh Indonesia itu adalah cabang olahraga lari yang umumnya, kemudian ada lempar, ada juga lompat gitu. Nah ini nomornya banyak sekali gitu, dari nomor lari juga banyak sekali nomornya, dari nomor lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh juga begitu, juga dengan ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, kemudian ada lempar martil, kemudian ada lompat juga. Lompat jauh, lompat tinggi, juga lompat jangkit itu. Jadi banyak sekali nomornya gitu. Jadi peluang untuk meraih medali itu di event-event olahraga baik di regional maupun nasional itu sangat besar kemungkinannya gitu. Ya sementara niki di kepengurusan PASI Buleleng itu kemarin yang terbaru sudah terbentuk Pak Yan ya, tahun 2023 Pak Yan ya. 2023. Dulu Tiang selaku ketua umum, sekarang digantikan oleh Pak Kadek Setiawan selaku ketua umum, kemudian ketua hariannya Pak Wayan. Untuk regenerasinya luar biasa ini dari PASI gitu. Kemarin kita ikut Porjar Pak Yan ya. Sangat luar biasa hasilnya, nanti secara jelasnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Wayan selaku ketua harian. Itu aja yang dapat Tiang sampaikan untuk mengawali pertemuan kita pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Nyoman sudah memberikan pengantar. Saya ingin ke Pak Arsana selaku Ketua Harian PASI Kabupaten Buleleng. Untuk perkembangan atletik saat ini bagaimana Pak Arsana kalau dibandingkan mungkin beberapa tahun sebelumnya ya? Secara umum bagaimana sekarang? Silakan.
Baik, terima kasih. Untuk perkembangan atletik, untuk khususnya di Kabupaten Buleleng itu sangat-sangat luar biasa. Dilihat dari banyaknya, terutama pertama komunitas ya, komunitas lari yang ada di Buleleng ini itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian kami di jajaran pengurus itu juga melihat potensi-potensi anak-anak Buleleng itu yang memiliki struktur anatomi yang sangat-sangat luar biasa. Dari itu kami bersama jajaran pengurus ingin mengadakan sebuah regenerasi sehingga nomor-nomor di atletik ini yang luar biasa sangat banyak ini bisa kami raih. Ya, bisa kami raih dengan cara kami selalu mengadakan regenerasi baik dari pemula ya, kemudian yang tingkat junior sampai ke tingkat senior ya, sehingga tidak berpacu kepada istilahnya untuk saat ini ikonnya atletik Buleleng itu adalah selalu bertumpu pada satu atlet ya, atas nama Niketut Cita yang sangat-sangat luar biasa. Itu hasil yang diraih saat ini oleh Ketut Cita itu bukan semata-mata saat ini, tetapi regenerasi yang dilakukan oleh pendahulu kami, salah satunya adalah Pak Nyoman, Pak Aman Gelgel, yang beliaunya dulu adalah ketua umum. Sebelum ketua umum beliau sebagai seorang coach, seorang pelatih ya. Jadi itu hasil yang diraih sekarang ini adalah dari proses-proses yang dilakukan terdahulu. Nah, belajar dari itu kenapa kita mengadakan regenerasi. Regenerasi itu kita lakukan sebanyak mungkin sehingga ke depannya atletik ini bisa berkembang. Demikian. Iya, baik. Terima kasih luar biasa Pak Rasana. Tentunya untuk mencapai regenerasi tersebut bukan butuh waktu yang sebentar ya Pak Rasana. Ya. Sangat lama sekali ya, hingga akhirnya tadi ada siapa namanya tadi Pak Rasana? Niketut Cita. Cita, wah luar biasa sekali. Saat ini tampil di PON, Aceh Sumut. Oke, tentunya juga selain Cita juga bakal ada regenerasi yang baru tentunya dengan prestasi yang luar biasa kembali ya Pak Arsana ya. Baik, mungkin bisa disampaikan juga Pak Arsana apa saja sih nomor atletiknya itu? Nomor atletik itu terdiri dari lari, lempar dan lompat. Kemudian di lari itu ada beberapa nomor ya, kalau dari 100, kemudian 200 meter, 400, 800, kemudian 1500, 5000, 10.000 sampai dengan full maraton. Kemudian ditambah dengan nomor jalan cepat. Kemudian di lompat itu ada lompat jauh, lompat jangkit dan lompat tinggi galah. Kemudian di lempar ada tolak peluru, lempar cakram dan lontar martil. Nah, untuk di nomor lempar lompat khususnya di Buleleng kita mengembangkan lompat jauh dan lompat jangkit serta lompat tinggi. Untuk lompat tinggi galah tidak kita laksanakan karena memang sangat fasilitasnya yang memang harus spesial itu ya. Kesulitan yang memang menangani atlet lompat tinggi galah itu harus khusus terkhusus. Nah, tidak seperti nomor-nomor yang lain. Oke, berarti untuk lompat galah ini dulu pernah diadakan atau memang belum pernah? Belum pernah. Khususnya di Buleleng dan pada umumnya di Bali pun tidak dilaksanakan nomor itu. Iya, baik, terima kasih. Tentunya banyak nomor yang diperlukan ya di Buleleng ya Pak Arsana ya. Dan kemudian untuk yang dari sekian banyaknya nomor ini, yang mana yang memang potensinya bagus gitu Pak Arsana? Untuk di nomor di Buleleng ini yang menjadi ikon kita atau andalan kita selalu di nomor menengah dan jauh ya. Nomor di 800, 1500, kemudian di jarak jauh. Itu yang memang menjadi andalan kita karena potensi kultur wilayah Buleleng ini sangat-sangat memadai untuk potensi anak-anak yang ke nomor itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami masih berjuang untuk di nomor-nomor sprinter karena terdahulu juga kami senior-senior kita itu merajai di Bali seperti Pak Swele terdahulunya, kemudian Uli dari Sinabun dulu itu tidak belum tergeser dulu itu. Nah,
kami ingin menggali potensi-potensi yang dimiliki anak-anak di Buleleng ini dengan cara membuatkan event latihan yang teratur seperti itu. Nah, cuman kendala-kendala yang dialami dalam suatu kegiatan pasti ada, tetapi kendala-kendala itu selalu kita bisa koordinasikan dengan memecah tempat-tempat latihan. Untuk bisa memecah tempat latihan tentunya kami jajaran Pasi Buleleng membekali para pelatih untuk bisa melatih dengan mengikuti penataran pelatih. Sekarang sudah dibuka untuk di kubu tambahan. Pak Adi Atme selaku guru olahraga juga, beliau sangat-sangat luar biasa membina adik-adik yang di wilayah timur. Sekarang kami akan fokus ke daerah barat yang belum terjamah. Oke, baik, luar biasa. Tentunya nanti juga yang di daerah sana jadi tunggu aja gitu ya Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Pak Nyoman, pembinaan atlet yang sudah dilakukan sejauh ini bagaimana Pak Nyoman? Untuk pembinaan atletik sementara ini kita sudah jalan semuanya, apalagi kita didukung oleh dana APBD dari KONI, kita diberikan dana. Kita berjalan terus sesuai dengan jadwal. Untuk memang jadwal yang resmi sih kita memang menggunakan jadwal Selasa, Kamis, Minggu gitu. Tetapi untuk hari-hari lain juga tetap kita isi gitu. Karena kalau kita berlatih menggunakan jadwal itu kemungkinan besar untuk prestasinya memang sangat jauh gitu. Sehingga kita tambahkan setiap setiap hari kita tambahkan. Di samping juga Pak Wayan juga punya tempat latihan yang memang memadai gitu. Teman-teman juga di timur seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi. Untuk di barat kita jajagi untuk bagaimana sih kita untuk bisa merespon teman-teman yang di barat dalam hal untuk regenerasi atletik ini. Mudah-mudahan nanti waktu-waktu dekat ini kita bisa ke sana untuk memberikan semacam coaching lah kepada teman-teman di barat itu, khususnya di bagian Gerokga, kemudian di Seririt, Busung Biu, itu perlu sekali gitu. Oke. Kemudian mungkin bisa disampaikan untuk kriteria pemilihan atlet yang mungkin berpotensi untuk menjadi bibit bagus seperti itu bagaimana? Pak Rasana boleh? Baik, saya tambahkan untuk berpotensi menjadi seorang atlet atletik itu tentunya tidak bisa kita langsung menentukan si anak ini kamu menjadi atlet 100 misalnya, tidak bisa. Jadi ada 3 standarisasi yang kami berlakukan untuk bisa meraih prestasi. Yang pertama adalah bakat, ya. Kemudian kemauan, yang terakhir adalah kesempatan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika dia berbakat tidak memiliki kemauan untuk berlatih, dia tidak akan bisa berprestasi. Nah, itu. Kemudian dia tidak berbakat tapi kemauannya tinggi, kesempatan tidak dikasih, dia juga tidak bisa berprestasi. Jadi 3 hal itu yang kami kemas oleh Pasi Buleleng sehingga bisa ini. Tetapi secara standarisasi untuk bisa menjadi atlet Buleleng itu ada beberapa tes yang dilakukan kemarin dari KONI sangat luar biasa sudah mendukung kami melakukan sebuah tes kemarin itu yang dihadirkan langsung dari UNJ ya kalau nggak salah kemarin ya, itu untuk menggali potensi-potensi di Buleleng ya. Potensi-potensi yang di Buleleng ini memang sangat luar biasa ya. Sekarang tinggal kemauan dan bagaimana kita memasarkan atletik ini, penting memasarkan, memberikan kesempatan kepada adik-adik karena kita belum bisa. Kami sangat berharap, saya selaku ketua harian bersama jajaran ketua umum, jajaran pengurus Pasi sangat-sangat berharap bagaimana atletik ini bisa dicintai oleh masyarakat Buleleng seperti sepak bola. Ya. Itu yang belum bisa terjadi sehingga atletik ini bisa menjadi ikon di Bali. Gitu. Oke. Kalau berbicara minat generasi sekarang bagaimana Pak Nyoman? Apakah memang banyak yang tertarik dengan dunia atletik?
Luar biasa sekali. Khususnya di Buleleng ya? Ya, khususnya di Buleleng ini luar biasa sekali seperti disampaikan tadi oleh Pak Wayan. Banyak sekali klub-klub atletik yang tumbuh sekarang. Oh, luar biasa ini, ada yang kemarin kita lihat Singaran, Pak Yan ya. Banyak sekali komunitasnya ini. Sehingga keinginan kita bagaimana sih caranya kita bisa dari komunitas-komunitas itu menjaring itu. Ini di samping itu kita juga di kepengurusan perlu sekali memasalkan dan memasyaratkan olahraga atletik ini, karena orang menilai olahraga atletik cuma lari saja gitu. Itu aja, padahal nomornya banyak sekali gitu. Betul. Banyak sekali nomornya, sangat berpeluang sekali untuk kita dapat meraih yang lebih baik lagi atau meraih medali lah gitu. Nah, itu udah kita ke depan ini kita bersama jajaran pengurus tentu akan memberikan kesempatan seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan. Bakat ada, kemauan ada, kemudian kita berikan kesempatan melalui event-event yang ada di seluruh Bali ini. Mungkin setiap minggunya ada saja event, Pak Yan ya. Benar. Lari 5K, 10K. Kita akan berikan kesempatan kepada atlet-atlet kita untuk bisa berproses lah. Sehingga nanti hasilnya kita bisa lihat pada saat kita nanti mengikuti lomba dan sebagainya gitu. Kita tidak berpikirnya harus juara satu, tidak. Proses inilah yang kita tukar dulu. Banyak sekali prosesnya dan lama ini. Jadi tidak ujung-ujung kamu lari jadi pelari 100, tidak bisa gitu. Kita lihat banyak sekali prosesnya. Mungkin itu aja ya. Baik, terima kasih. Tentunya komunitas-komunitas yang memang sekarang banyak tumbuh ini juga tidak terlepas dari peran PASI juga ya, Pak Rasana ya. Nah, kemudian untuk bisa disampaikan mungkin kalau dari atletnya sendiri apa yang perlu dipersiapkan sebenarnya selain dari memang fisik ya, dan juga apa ya, apa mungkin bisa disampaikan Pak Rasana, silakan. Kalau dari segi atlet untuk bisa mencapai suatu tujuan itu yang pertama ada combine antara keselarasan dulu. Keselarasan antara pelatih coach ini dengan si atlet. Itu dulu. Dia harus paham, harus taat, disiplin ya, karena dengan disiplin dia berlatih itu bisa mencapai suatu tujuan yang dicapai oleh atlet maupun pelatih. Karena yang kedua tentunya adalah kemauan tadi, setelah kemauan ada dijabarkan, saya ingin berlatih. Setelah saya ingin berlatih tentunya harus ada tahapan persiapan saya. Persiapannya apa? Misalnya dia adalah atlet yang masih kategori pelajar. Sepulang sekolah saya harus seperti apa? Saya harus segera mungkin makan, segera istirahat, kemudian latihan. Sepulang latihan tidak ada lagi keluyuran. Nah, kami di jajaran PASI Buleleng ini sangat menekankan itu ya, jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan. Sampai kami buat acara latihan itu di hari Minggu, tidak dia weekend. Kenapa? Dampaknya ketika dia ada latihan di hari Minggu, malam Minggu anak-anak muda ya kita tidak bisa pungkiri ya, secara psikologis rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba mereka sangat tinggi. Itu yang kami atasi dengan cara memberikan mereka latihan di hari Minggu yang cukup padat. Sehingga mereka berpikir kalau saya keluar, besok saya harus latihan. Jadi mereka harus istirahat. Nah itu. Jadi pola istirahat, pola makan dan pola latihan yang sangat-sangat penting di dalam sebuah proses latihan. Baik, luar biasa. Berarti memang harus adanya istilahnya chemistry ya, antara pelatih dan juga atletnya itu. Supaya nanti dalam proses sehari-hari baik latihan maupun di luar juga tetap seimbang gitu ya, Pak Rasana ya. Kalau dari atletnya sendiri susah atau tidak sebenarnya? Apalagi kan lebih banyak usianya yang muda-muda ya, Pak Rasana ya. Mungkin bisa Pak Nyoman, silakan. Betul sekali gitu apa yang disampaikan Pak Wayan itu. Dari atlet sendiri sebenarnya yang disampaikan tadi kembali kepada kemauannya. Kalau sudah kemauannya tinggi, pasti apa yang kita sampaikan seperti disiplin, kemudian jadwal program latihan yang memang ketat itu pasti diikuti oleh atletnya gitu. Karena apalagi dengan atlet-atlet muda sekarang itu banyak sekali atlet-atlet kita yang memang berada di tingkat sekolah saat ini gitu. Sehingga regenerasi ini perlu sekali gitu. Bagaimana sih caranya menutupi kita atlet senior yang sudah kemarin berprestasi ditutupi oleh atlet-atlet kita gitu.
Nah, dari atlet sendiri ini yang paling penting kita sampaikan, disiplin. Disiplin ini yang perlu kita tingkatkan bersama, apalagi dengan kita mengandalkan, kalau lari itu kan mengandalkan hanya kaki itu. Kalau kaki cedera sedikit saja tidak bisa gitu. Sedikit saja luka tidak bisa kita mengikuti lomba. Nah itu mungkin. Ada tambahan, silakan Pak Rasana. Baik, saya tambahkan. Nah, memang untuk saat ini adalah kita memiliki atlet di jajaran Pasi Buleleng, khususnya di nomor lari. Ini memang 80% masih pelajar. Ya. Yang kategori senior ini hanya dari 37 yang ikut pembinaan di Pasi Buleleng, itu hanya 20%-nya, ya, 20%-nya yang tidak pelajar, ya, tidak pelajar. Dominan pelajar. Nah, tentunya mereka masih pelajar ini itu. Jadi secara psikologis bagaimana kita menanamkan terhadap mereka, ya. Ketika mereka sudah memilih olahraga atletik adalah pilihan hidupnya, kami selalu menekankan, ya. Lakukan dengan serius karena itu adalah pilihanmu. Karena di dalam mencapai suatu tujuan itu yang dinamakan taktik, mental dan strategi itu yang harus dikemas, ya. Taktik pelatih bagus, cara melatih bagus, mental si atlet tidak bagus, hancur. Hancur juga. Ya. Taktik bagus, mental bagus, strategi di saat ya, lomba tidak bagus, tidak juga berhasil. Ya. Kalau yang silakan lanjut dulu. Ya, jadi itu yang perlu kami kemas bersama teman-teman untuk bisa mengemas itu. Tentunya kami harus membekali diri. Jajaran pelatih, jajaran pengurus Pasi Buleleng sudah melakukan dulu. Zamannya Pak Man selaku ketua umum, saya diikutkan penataran pelatih internasional di Semarang tahun 2019 mengikuti IAAF internasional. Kemudian kemarin ada coach Pak Putu Sudiade bersama Pak Ketut Adiatme mengikuti level 1 nasional pelatih itu. Oke, luar biasa. Kalau tadi yang sudah disampaikan Pak Rasana, kalau dilihat dari sekarang, bagaimana mereka potensi para atlet muda-muda ini memang apa namanya, jalannya memang semuanya di atletik dan juga menekuni dengan baik atau bagaimana Pak Rasana? Sampai dengan saat ini ya sudah memang mereka sudah menekuni dan sudah kemauannya sudah di sana, kemudian mereka menganggap latihan itu adalah tempat bermain mereka. Itu yang sudah berhasil kami ciptakan dengan satu bukti bahwa mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh di event Porjar. Kita di 2023 kemarin bisa mencapai 12 medali emas kemarin juga. Yang terakhir ini kita bisa di angka 13 medali emas. Itu semua atas dasar keselarasan kita berjalan, baik atlet, baik pelatih, jajaran pengurus, ya, sehingga tujuan bisa tercapai. Nah, karena seperti saya sampaikan tadi, kita menciptakan tempat bermain mereka adalah di latihan. Gitu. Oke, tentunya menciptakan hal itu juga prosesnya juga lama ya Pak Nyoman. Prosesnya sangat lama sekali. Ya. Karena untuk mencapai suatu tujuan dia di atletik ini khususnya, tentunya ada beberapa hambatan. Yang pertama mungkin status sosial mereka. Ya. Dan kami di jajaran pelatih Pasi Buleleng ini belum bisa melakukan latihan 100%. Itu mungkin salah satu menjadi kendalanya ya Pak ya? Hanya memberikan 70%. Kenapa? Kami belum bisa memberikan 100% latihan ini. Pertama, untuk mencapai suatu prestasi di luar daripada latihan tentunya harus ada dukungan kalori. Anak-anak ini masih di rumahnya masing-masing. Kita tidak tahu controllingnya. Ya, apa yang dikonsumsi mereka, apa yang dikonsumsi, ya. Apalagi saat ini banyak varian-varian makanan ya yang ada di luar. Pulang sekolah mereka beli rujak dulu, beli es dulu. Jadi
Itu yang belum bisa. Beda dengan atlet yang sudah di TC-kan, di training center kan, dipusatkan, ya bisa 100%, ya di dalam periodisasi latihan mereka bisa kita buat 100%. Oke, luar biasa sekali. Dan Pak Arsan dan juga Pak Nyoman tentunya masih banyak nih yang akan kita bahas pagi hari ini terkait atletik dan teman-temannya gitu ya. Tentunya kita akan kembali lagi nanti, rehat dulu ya. Pendengar, kita akan kembali lagi nanti untuk Anda tentunya sesaat satu berikut ini. Tetap bersama kami. Pendengar, saat musim kemarau akan tiba, mari kita terapkan langkah antisipasi dalam menghadapi dampak dari musim kemarau, khususnya dalam keterbatasan ketersediaan air. Mari mulai memanfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Perbanyak resapan air, seperti biopori, juga tidak menutup total permukaan tanah dengan plester, semen, keramik, ataupun betonisasi. Mari jaga alam dengan tidak menebang pohon sembarangan. Berikan perlindungan kepada sumber air bersih yang tersedia dan lakukan panen air dengan konservasi air. Tampung air hujan sisa dengan memanfaatkan embung, tendon air, sumur resapan maupun kolam sederhana. Iya, Bu. Ada apa, Bang, di sana? Kok banyak orang berkerumun? Iya, tadi ada anak tenggelam, Bu. Anak tenggelam? Iya. Kok bisa? Nah, itu entah kenapa anaknya tiba-tiba nyebur ke kolam. Untung dilihat petugas, akhirnya bisa cepat ditolong. Nah, Ibu, jaga dan awasi anak-anaknya ya, supaya tidak terjadi kejadian yang sama. Iya, Bang. Terima kasih informasinya. Aduh, anakku di mana ya? Nita! Nita! Ya, Bu, Nita di sini sama ayah. Sini, Bu, mandi bareng. Yuk. Nak, jangan loncat-loncat. Menikmati kebersamaan dengan keluarga memang asik, tapi ingat jangan sampai lengah mengawasi anak Anda ketika bermain di area kolam renang. Berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spies, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri
merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam dialog Hai Bali Kengken ya, dalam pembahasan regenerasi atletik Buleleng. Masih bersama narasumber Bapak Nyoman Galgal Subakat SPD MPD selaku penasihat PASI Kabupaten Buleleng, dan juga Bapak Iwayan Arsana selaku Ketua Harian PASI Kabupaten Buleleng. Pak Nyoman dan juga Pak Arsana, izin kita sapa pendengar ya pagi hari ini di 24644. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Dengan Bapak siapa nih? Nyoman Sudarsana, Bakti Seraga. Pak Nyoman Sudarsana. Silakan, Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak narasumber. Selamat pagi, Om Swastiastu. Dan juga Bapak Wainartan. Salam olahraga, merdeka. Merdeka. Ini kebetulan momen ya. Dan suasana HUT Republik Indonesia ke-79. Semoga dengan semangat semangat nasionalisme atlet-atlet Buleleng terus semangat menggairahkan untuk menuju prestasi-prestasinya. Apa yang disampaikan tadi terkait dengan regenerasi atlet PASI di Buleleng, kami sudah mendengarkan dan terima kasih pada pengurus PASI telah berusaha
untuk melakukan regenerasi di Buleleng. Dan kami sangat apresiasi apa yang telah dilakukan dari pengurus sehingga atlet-atlet pasi di Buleleng sudah banyak yang berprestasi sampai tingkat nasional dan di tingkat internasional, di mana kami sangat sependapat sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus pasi terkait dengan regenerasi atlet pasi di Buleleng. Tentunya dengan adanya regenerasi ini akan dapat menjaga dan meningkatkan prestasi atlet di Buleleng dan tidak mengurangi jumlah atlet di Buleleng akan lebih meningkat. Tentunya hal ini tidak mudah dilakukan, dilakukan dengan sinergitas semua pihak. Ini harus dilakukan. Tentunya harapan kami terus ini dilaksanakan, regenerasi ini agar terus atlet kita terjaga, di mana potensi atlet di Buleleng sangat luar biasa, bukan pasi saja dan juga olahraga lainnya. Ini terus dijaga. Di sini kami ada saran kepada Bapak dan pertanyaan terkait dengan regenerasi ini terus dilakukan, dan juga training center ini penting sekali yang sampaikan tadi. Training center bagi atlet-atlet yang berbakat dan berprestasi agar lebih berjaga, di mana terkait dengan teknis, juga yang lainnya itu agar berjaga semuanya. Iya, silakan pertanyaannya Pak Nyoman. Pertanyaan kami, bagaimana prestasi Porjar ini merupakan regenerasi kita, dan juga di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Sekian saja kami sampaikan, mudah-mudahan dengan regenerasi ini akan atlet-atlet yang terjaga dan terus meningkatkan prestasinya. Iya, baik. Sekian dan terima kasih pada kesempatan yang diberikan. Merdeka! Merdeka! Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Nyoman Sudarmo sudah ikut bergabung pagi hari ini di 24644. Kembali mendengar kami sama Anda. Selamat pagi Reddy. Halo. Selamat pagi. Halo. Iya, baik. Tidak ada suara mendengar. Mungkin bisa diulangi kembali ya di 24644 pagi hari ini. Mungkin sembari menunggu atensi Anda mendengar, mungkin bisa ditanggapi dulu ya untuk pertanyaan dan juga saran-saran yang disampaikan oleh Pak Nyoman Sudarsana tadi. Saya ingin ke Pak Nyoman Gelgel terlebih dahulu selaku penasehat PASI Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas sarannya. Kemudian apa yang disampaikan memang betul. Regenerasi ini sangat penting karena atlet-atlet terdahulu atau atlet senior kita semuanya kalau dibilang masih bisa berprestasi masih, tetapi secara umur untuk turun di event itu sudah tidak memungkinkan lagi gitu. Karena di kejuaraan apapun itu, event-event baik di Porprov kemudian di PON itu tentu menggunakan umur gitu. Sehingga perlu sekali kita regenerasi ini gitu. Untuk menyambung prestasi atlet-atlet kita yang terdahulu gitu. Nah, hal ini sudah penting, sudah dilakukan oleh jajaran pengurus, pelatih, kemudian dari apa yang kita dapatkan di Porjar gitu. Dengan 13 medali emas di 2023 ini sangat luar biasa gitu. Astungkare nanti atlet-atlet ini bisa menutupi atlet-atlet senior maupun yang sudah tidak bisa turun lagi gitu. Mudah-mudahan dengan adanya atlet-atlet muda yang sudah kita regenerasi ini melalui proses yang memang betul-betul panjang, bisa menutupi nanti atlet-atlet senior ini dan memberikan hasil yang baik tentunya untuk kita Buleleng pada khususnya dan Bali pada umumnya. Mungkin itu bisa ditambahkan oleh Pak Wayan mungkin. Baik, terima kasih. Silakan Pak Wayan ditambahkan. Baik, selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Kami sangat-sangat berterima kasih atas motivasi
yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa berinovasi dalam mengemban tugas yang diberikan oleh KONI sehingga target dari KONI bisa tercapai. Kemudian saya hanya menjawab bagaimana prestasi di Porjar, baik kemudian tingkat Porprov pun nasional. Baik di Porjar tadi sudah disampaikan, namun yang untuk di nasional capaian kami ya kemarin di PON Papua itu salah satu atlet kita mendapatkan medali perunggu di nomor 800 meter putri. Nah, tentunya kami tidak berpuas diri dengan itu, kami sangat-sangat haus dengan prestasi. Untuk bisa menjawab semua itu tentunya kami selalu berproses, terus menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Buleleng ini sehingga ya ke depannya kejuaraan-kejuaraan baik tingkat regional, nasional bahkan internasional bisa kami raih. Tentunya tidak hanya sekedar tampil tetapi memang harus meraih prestasi. Dan kami pun menanamkan kepada semua atlet, saya tidak pernah menuntut kalian untuk menjadi seorang juara, tetapi saya menuntut kalian menjadi seorang yang berprestasi. Karena prestasi, standarisasi prestasi yang kita inginkan selalu mengacu kepada minimal kepada Porprov dan nasional. Ya, baik, luar biasa sekali. Tapi memang butuh waktu juga ya untuk proses. hal tersebut. Prosesnya juga lumayan lama sehingga menghasilkan luar biasa, prestasi yang sudah dicapai seperti saat ini. Kembali mendengar di 24644 kami sapa Anda. Selamat pagi, RRI. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Pak Sutaya nih, Ki. Silakan Pak Sutaya. Hanya ya berbagi lah itu ya. Nah, jadi untuk menjadi seorang atlet yang memang untuk bisa berprestasi, tadi sudah disampaikan jadi apa saja yang mungkin itu diperlukan oleh seorang atlet ya. Nah, saya tambahkan sedikit, mohon maaf itu ya, bukan saya menggurui ya. Nah, untuk menjadi seorang atlet yang memang bisa berprestasi, ada 3 hal yang penting. Di samping yang disampaikan tadi sudah banyak itu ya. Yang pertama dia adalah tahan prosesnya. Itu harus itu. Mulai dari kalau memang sudah dari SD dia sudah punya bakat, kemauan, ini harus betul-betul dia harus mengikuti proses ya, jangan sampai bolong-bolong. Terus dia latihan. Ya, betul. Nah, ini penting sekali proses ini. Kadang-kadang banyak itu atlet yang ingin cepat-cepat supaya menjadi berprestasi, itu tidak mungkin. Harus dimulai dari bawah itu, dari sejak mulai dia sudah itu ada kemauan, sudah ada kesempatan. Nah ini supaya betul-betul dia itu harus melakukan dengan disiplin. Itu yang pertama. Itu yang kedua, itu memiliki spirit fighting ataupun mental juara ya. Nah, untuk bisa menjadi mental juara ini harus sabar ya. Mungkin pada awal pertama dia tidak dapat juara, kedua belum juga dapat. Nah, tapi jangan putus asa ya, harus sabar. Ini kesabaran ini penting ya. Terus kita berlatih dengan sabar dan kemungkinan nanti kalau sudah terus ya berlatih dengan tekun dan sebagainya. Dan dari berproses ini mungkin nanti akan bisa berhasil. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu adalah tahan penderitaan ya. Mengapa tahan? Nah, tentu dalam kita berlatih itu pasti ya haus, itu ya kepanasan, itu ya, dan juga teman-temannya mungkin sudah nyaman ya. Dia mungkin bermain-main, mungkin dia dapat kesempatan dia berlibur dan lain sebagainya. Tapi kalau seorang atlet itu harus tahan menderita ya. Tahan banting ya Pak ya. Iya, tahan banting itu kalau dia tidak bisa itu godaannya luar biasa ya. Mengapa teman-temannya bisa bermain-main, makannya bebas dan sebagainya. Dia teratur sekali, dia itu bebas sekali, tapi kita harus teratur begini begitu. Kok tersiksa ya? Ini harus ya dimiliki oleh seorang atlet. Nah, kira itu dia sampaikan. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Om Santi Om Rahayu. Om Santi Om Rahayu. Terima kasih Pak Sutaya di Tijubule sudah ikut berbagi juga. Mungkin ditanggapi ya, mungkin ada komentar yang disampaikan oleh Pak Nyoman atau Pak Arsana, silakan. Silakan Pak Arsana. Baik, terima kasih, sangat-sangat luar biasa Pak Sutaya ya. Memang inilah yang kami harapkan dari seluruh masyarakat Buleleng untuk bisa kita satu visi, satu misi, satu tujuan untuk meraih bagaimana ya
selalu meraih prestasi untuk bisa nama Buleleng ini bukan hanya di kancah daerah, tetapi tetap arahnya adalah ke nasional maupun kami sangat termotivasi oleh ikon untuk saat ini, ikon olahragawan Buleleng ya dari cabang panjat tebing. Nah, kami mengacu pada itu memberikan mental training kepada atlet. Nah, jangan lihat prosesnya dia di Olimpiade langsung nyampe, tetapi bagaimana dia proses ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sutaya memang benar ya, proses, tahan penderitaan ya, kemudian mental juara. Kadang-kadang mental juara ini yang ya sangat-sangat perlu kita pendampingan yang khusus karena tanamkan pada atletnya ya. Mental juara ini bisa kelihatan saat mereka menyelesaikan satu materi latihan. Ketika contohnya kita kasih interval training ya. Misalnya kita minta 15 kali, begitu di 9 kali, 10 kali mereka mulai rasa-rasa menyerah itu sudah mulai tumbuh. Tetapi disinilah apabila dia memiliki mental juara, dia selalu habiskan. Terima kasih Pak Sutaya atas motivasi yang diberikan kepada kami. Semoga kita di jajaran Persib Buleleng bisa berbenah untuk meraih satu tujuan prestasi. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Penasehat. Terima kasih Pak Rasada. Silakan tambahnya mungkin Pak Yaman. Pak Sutaya, terima kasih, betul apa yang disampaikan. Tahan proses, betul Pak. Ini memang di samping memiliki bakat dan minat, kita juga sering melaksanakan talent scouting, menemukan orang atlet atau pelajar yang saat-saat di awal kita temukan itu prosesnya lama sekali Pak. Ini yang perlu punya atau dimiliki oleh atlet itu, karena seorang junior atau di awal latihan itu belum tentu dia ke nomor yang kita tuju gitu. Belum tentu, prosesnya lama sekali. Oh, kamu harus ke nomor 100 lari cepat atau lari menengah. Ini lama sekali prosesnya. Sehingga perlu tahan proses gitu. Di samping memiliki bakat dan minat, juga tahan proses ini. Nah, disiplin inilah yang kita perlukan gitu. Kalau kita belum apa-apa sudah menyerah, tentu tidak akan berhasil gitu. Kemudian tahan penderitaan, betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wayan selaku ketua harian, pelatih juga di lapangan. Pada saat kita latihan itu tentu dari pagi sampai siang dengan waktu yang cukup lama gitu, sehingga belum apa-apa sudah menyerah, itu memang sangat-sangat kita tidak inginkan sebagai atlet itu. Sehingga bagaimanapun juga kita di jajaran pelatih, di pengurus juga bagaimana memberikan motivasi kepada adik-adik kita, kepada atlet kita untuk mendapatkan hal yang terbaik gitu. Sehingga apa yang kita inginkan baik dari anak itu sendiri, dari atlet itu sendiri maupun dari pengurus menjadi suatu hal yang memang betul-betul kita rencanakan di awal gitu. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh Pak Wayan, juga Pak Sutaya. Jadi terima kasih banyak ini atas tambahannya, masukannya gitu. Sehingga dengan adanya proses, kemudian tahan banting atau tahan penderitaan, kemudian memiliki mental juara. Nah, inilah bekal mereka untuk meraih apa yang kita inginkan gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan adik-adik kita yang junior ini dengan regenerasi ini bisa menutupi atlet-atlet yang sudah senior gitu, sehingga kita tidak kewalahan lagi gitu untuk mengisi nomor-nomor pada saat menjelang ada event-event seperti Porjar, Porprov yang sebentar lagi akan dilaksanakan gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Sutaya atas masukannya.
Baik, terima kasih Pak Nyoman. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman Sudarsana dan juga Pak Justa ini merupakan bentuk dukungan dari masyarakat juga ya. Iya, Luar biasa betul, ya, itu dari ya. masyarakat juga ya Sangat-sangat Pak Arsana ya, Pak mendukung. Nyoman Iya. ya. Baik, mendengar dan juga Pak Arsana, Pak Nyoman juga karena waktu kita juga semakin merapat siang hari ini ke pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah seperti itu. Mungkin sebagai akhir closing statement saya ingin minta ke Pak Arsana dan juga Pak Nyoman terkait pembahasan pagi hari ini yaitu regenerasi atletik bola. Mungkin apa hal yang perlu disampaikan untuk menutup atau juga ada semangat yang ingin disampaikan kepada atlet-atletnya, silahkan Pak Arsana terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat Buleleng. Kami dari PASI Buleleng ya tentunya sangat terbuka untuk dalam rangka regenerasi atlet ini. Mungkin siapa yang memiliki putra dan putri yang ingin berlatih atau memilih hidupnya ke atletik, ke olahraga khususnya atletik, ya kami selalu terbuka dan kami selalu terbuka di lapangan Mayor Metra ya, di Mayor Metra, baik anak-anak yang SD, SMP, SMA, karena memang regenerasi ini sangat kami perlukan, tetapi untuk bisa mencapai regenerasi ini kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat Buleleng. Mungkin walaupun sudah beberapa orang tua yang ada mengantarkan anak-anaknya ya ikut latihan, kami sangat berterima kasih ya. Sekali lagi mohon dukungan untuk bisa mencapai di titik Porprov nanti ya bulan September 2025. Tentunya kami butuh dukungan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Nyoman selaku penasihat. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Arsana. Terakhir Pak Nyoman Geli-Geli, silakan. Terima kasih. Menyambung dari apa yang disampaikan Pak Wayan. Bapak Ibu ingin anaknya terkenal enggak? Atau adik-adik ingin terkenal? Atau anak-anak ingin terkenal? Mari bergabung bersama kami Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng. Adik-adik ataupun orang tua yang ingin anaknya menjadi atlet, silakan datang pada hari Selasa, Kamis dan Minggu di lapangan Stadion Mayor Metra. Kami terbuka. Mari kita bersama-sama menjalin hubungan untuk menjadi yang terbaik dalam cabang olahraga atletik. Mungkin itu aja. Baik, luar biasa. Demikian pendengar dialog Balik di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan regenerasi atletik Buleleng. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nyoman Gel-Gel dan juga Pak Wayan Arsana pagi hari juga bisa memotivasi siapapun Anda yang mungkin ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk menjadi bagian dari PASI Kabupaten Buleleng. Terima kasih untuk Pak Nyoman dan juga Pak Arsana. Terima kasih, nanti kalau ada pembahasan lainnya kita bertemu lagi ya. Pendengar tetap bersama kami, tentunya beragam informasi dan juga program acara siang hari ini masih kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang. Merdeka! Merdeka! Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri.
Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Indonesia tanah airku, tanah Nusantara. Bersama aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah